Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Muslimah Puspita Dewi dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 27. Di sini saya akan membahas tentang teori dan konsep musik kontemporer. Di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian musik kontemporer sampai tokoh musik kontemporer. Selanjutnya adalah pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan atau avant-garde, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer juga lazim menyandang sebutan new musik atau musik baru, karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Kemudian adalah unsur-unsur musik kontemporer. Nah, unsur-unsur musik kontemporer ada 4, yaitu warna nada atau tone color, kedua harmoni, ketiga ritme, dan keempat melodi. Warna nada dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Kedua harmoni dalam musik kontemporer dikenal istilah polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Ketiga adalah ritme. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan. Dalam ritme musik kontemporer dikenal istilah polyterm, yaitu penggunaan dua ritme yang kontras dalam waktu bersamaan. Yang terakhir, melodi. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Selanjutnya adalah karakteristik musik kontemporer. Nah, kita bisa lihat karakteristik musik kontemporer antara lain melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya, kemudian adanya harmoni yang disonan, kemudian ritme yang kompleks, dan terdapat banyak suara perkusi dan lain-lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri musik kontemporer. Dari judul aneh dan asing tampaknya sangat lazim digunakan dalam karya-karya musik kontemporer. Kedua, tema percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Ketiga, instrumentasi. Instrumen dalam musik kontemporer tak terbatas pada alat-alat musik saja, namun setiap benda yang didapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Kemudian, partitura. Dalam musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Yang terakhir adalah teknik garapan. Komponis musik kontemporer seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya. Kemudian ada fungsi-fungsi musik kontemporer. Untuk fungsi musik kontemporer dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk secara khusus ada aktualisasi data bermusik para komponis. Kemudian sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Kemudian mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Untuk yang secara umum ada fungsi religi, fungsi komunikasi, fungsi pendidikan, fungsi artistik, dan fungsi rekreasi. Selanjutnya adalah konsep berkreasi musik kontemporer. Yang pertama, karya musik yang bersifat iringan. Konsep komposisi dalam karya seperti ini berdasar pada penciptaan suatu melodi atau instrumen, kemudian elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut. Yang kedua, karya musik yang bersifat ilustratif. Konsep komposisinya berusaha menggambarkan sesuatu dari naskah, cerita, puisi, atau yang semisalnya. Dengan begitu, orientasi musiknya lebih bertuju pada penciptaan suasana-suasana yang berdasar pada interpretasi komponisnya. Yang terakhir, karya musik bersifat otonom. Biasanya, karya musik semacam ini sangat sulit dipahami oleh orang awam. Selain bentuknya yang tidak baku, gramatika musiknya pun sangat berbeda dengan karya-karya tradisi. Kemudian ada jenis-jenis musik kontemporer. Berikut
adalah beberapa jenis musik kontemporer yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama musik klasik, musik pop, musik R&B, musik jazz, musik rock, dan musik blues. Selanjutnya adalah alat musik kontemporer. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh alat musik kontemporer, yaitu piano, biola, kecapi, suling, gelas plastik, gamelan, angklung, dan lain-lain. Kemudian ada tokoh musik kontemporer. Di sini ada daftar nama tokoh musik kontemporer di dunia dan tokoh musik kontemporer di Indonesia. Nah, yang terakhir ada contoh musik kontemporer. Salah satunya ada Tetabuhan Sungut dan Badingkut. Tetabuhan Sungut merupakan karya yang dimainkan oleh sekelompok paduan laki-laki dan perempuan, karya Slamet Abdul Syukur. Ide utamanya yaitu mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal, dan alat perkusi tradisi berupa saron, kendang, dan semacamnya melalui vokal manusia, ibarat main gamelan namun dengan suara mulut. Bunyi-bunyi tersebut dikemas menjadi satu kesatuan suara yang otonom. Yang kedua ada Badingkut. Badingkut merupakan satu karya seorang dosen Oya Yukarya pada satu bagian tertentu. Idenya bertolak dari eksplorasi warna-warna suara vokal manusia, seperti gaya melodi bicara dengan menggunakan suatu kalimat yang bunyi huruf vokalnya diganti dengan hanya menggunakan vokal yang sama, A, I, U, E, atau O. Nuansa akrab dan lucu terasa pada bagian ini, sehingga terkadang membuat penonton larut dalam karyanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.